Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, insyaallah nanti saya tanggal 7 Maret akan membawa jamaah berangkat umrah kembali. Ini keberangkatan yang kedua, dan insyaallah itu berangkatnya selama 9 hari. Kami buka itu pendaftaran sampai tanggal akhir bulan Februari. Harganya harga ekonomis, umrah ekonomis, sangat murah. Ya, kurang lebih harganya adalah 26 juta rupiah berangkat dari Surabaya. Ada yang mahal, yang 35 juta dari Balikpapan, yang silver, umrah silver, atau yang gold itu lebih mahal lagi. Intinya tergantung pesawat, hotel, dan berapa hari. Hari ini juga tadi ada keberangkatan dari travel Tanur Mutmainnah yang kami diamanahkan. Itu hari ini berangkat sampai tanggal 8 Februari kembali, itu umrah plus Turki. Nah, adapun yang nanti saya berangkat membawa jamaah nanti tanggal 7 Maret. Siapa tahu ada yang kepingin berangkat bareng dengan saya, masih ada seatnya, karena itu sampai 35 orang saja. Masih ada beberapa orang yang belum terpenuhi. Siapa tahu ada yang ingin berumrah bareng saya. Itu pendaftaran ditutup sampai akhir bulan Februari. Harganya adalah 26 juta rupiah. Pesawatnya Lion Air 9 hari berangkat dari Surabaya. Keberangkatannya dari Surabaya 26 juta itu. Bintangnya bintang 4 ya, bintang 4 di Mekah dan di Madinah. Ala kulli hal seperti itu ya. Siapa tahu ada yang berminat nanti bisa hubungin saya agar cepat diuruskan segala perlengkapannya. Kemudian persyaratannya seperti paspor, kemudian vaksin 1, 2, 3 yakni sampai booster. Sedangkan suntik meningitis atau buku kuning itu tidak diperlukan lagi. Kalau sudah siap, nanti kita langsung bawa ke Jakarta, dan seminggu sebelum keberangkatan nanti ada manasik umrah bersama kami di pesantren Al-Islamiyul Anwar. Setelah itu mempersiapkan diri, ya, banyak-banyak bertobat dan sebagainya, banyak-banyak jaga kesehatan, terutama vitamin, karena di bulan Maret ini masih musim dingin, terutama di kota Madinah itu masih dingin, dan di Taif juga dingin. Ala kulli hal seperti itu. Mari kita lanjutkan pelajaran kita, masih di dalam kitab Qisasul Anbiya, kisah para nabi, yang dikarang Al-Imam Ibnu Katsir, berbicara tentang dalam kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Kemarin kita bercerita tentang Nabi Musa melerai 2 orang yang berkelahi. Satu orang dari bangsa Kipti, bangsa orang Mesir. Satu orang dari bangsa Bani Israel, dari bangsa Bani Israel. Dan akhirnya entah tanpa kesengajaan, ketika Nabi Musa melerai, maka terpukullah orang Kipti, bangsa Kipti itu.
dengan satu pukulan saja orang Kipti tadi langsung meninggal di tempat. Karena yang kita ceritakan pada pertemuan yang lalu ada kisah Israiliyat, Nabi Musa itu kalau dia sudah marah, dia punya bulu badan ini akan berdiri kayak bulu landak. Bulunya akan menembus seluruh pakaiannya. Itu saking kekuatannya Nabi Musa. Ada yang mengatakan wallahu alam, Nabi Musa itu memukul dengan pukulan genggaman seperti ini modelnya. Kalau kita kan begini kepalan. Kalau Nabi Musa dia mengepal 3 biji jari, kelingking manis tengah dia kepal begini. Kemudian telunjuk dan jempol dia gunakan begini. Nah, jadi model begini. Saya pernah nonton film kungfu, modelnya begini jurusnya. Nah, ini tulisannya Allah, alif lam lam ha marbutah ini, tak marbutah Allah. Ada juga yang begini mengatakan alamat Nabi Musa mukul dengan cara begini. Nah, jadi bukan begini tapi yang ini dikaitkan antara telunjuk dengan jempol dikaitkan begini lalu dipukul orang. Ini juga tulisannya Allah, alif lam lam ha. Betul tidaknya wallahu alam. Itu saya pernah dengar cerita dari guru-guru tapi sampai sekarang saya belum tahu di mana ambilan cerita itu. Ya bisa benar, bisa juga tidak benar. Tapi yang disepakati bahwa kekuatan Nabi Musa itu sebanding dengan 10 orang. Nabi Musa 1, 10 orang yang paling kuat orang zaman itu, maka Nabi Musa bandingannya 1 banding 10 tadi. Luar biasa kekuatan Nabi Musa ini. Nah, setelah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu ya, Nabi Musa tanpa kesengajaan memukul orang Kipti tadi sampai mati, maka akhirnya Nabi Musa menjadi buronan. Ya, menjadi buronan di kota Mesir dan seterusnya. Nanti kita akan sampai ceritakan selanjutnya ya. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepergian Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam dari negara Mesir menuju ke negeri Madian yang kita nanti ceritakan setelah memukul tadi. Ke negeri Madian. Padahal Nabi Musa itu anak angkatnya Fir'aun. Anak angkatnya Fir'aun tinggal di kerajaan. Tapi ya begitulah, karena memang Nabi Musa ada darahnya darah Israel, Bani Israel, dan sedangkan Fir'aun ini darahnya darah bangsa Kipti, yang Fir'aun merasa suku mereka itu lebih mulia daripada Bani Israel. Maka walaupun anak angkat sendiri tetap saja Fir'aun itu marah dengan Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun menuju ke negeri Madian. Sampai usia sudah benar-benar dewasa dan matang mengenai pembicaraan Allah Subhanahu wa taala dengannya, dan sampai Allah menganugerahkan kemuliaan yang besar kepadanya, nanti akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan yang akan datang. Sampai Nabi Musa ngelihat api, dan disitulah Nabi Musa diangkat menjadi Nabi dan Rasul ya, dan seterusnya ya, sampai Nabi Musa diberikan tongkat, kemudian diberikan ke mukjizat tangan. Kalau tangan Nabi Musa itu dimasukkan ke, ada yang mengatakan ke kantong, ada yang mengatakan ke, pokoknya dimasukkan ke dalam baju gitu ya, lalu dikeluarkan. Cahaya tangan kanan ini akan terang sekali, yang lebih menerangi daripada cahaya matahari. Lebih kuat cahayanya daripada cahaya matahari. Jadi ketika musuh-musuh Nabi Musa nanti, tukang sihir ingin mengganggu Nabi Musa, tinggal diginikan saja tangan Nabi Musa, maka mata-mata mereka menjadi silau. Sedangkan tongkat Nabi Musa itu akan berubah menjadi ular. Bulan September yang lalu saya ada berangkat umrah ke Turki. Di Turki itu ada, kita masuk di daerah museum Koptopi lupa saya namanya, Koptopi ya, museum di situ. Yang jadi favorit saya datang ke Turki itu ya pertama ya museum Koptopi itu, kemudian Hagia Sophia karena ingin melihat bagaimana penaklukan zaman dulu oleh Muhammad Al-Fatih, penaklukan benteng Konstantinopel itu.
Nah, itu yang paling kepingin sekali ngeliat Turki itu. Nah, jadi di museum situ, museum Toptopis itu ada rambut Nabi, ada pedang Nabi, pedang Sena Abu Bakar, Umar atau siapa lupa, semuanya itu ada foto-fotonya. Kemudian ada tangan Nabi Yahya, semacam baju besinya gitu ya. Tapi saya agak bingung kok kecil gitu, ukurannya kecil. Apakah begitu aslinya atau tidak, wallah alam. Cuman ini dia sarung tangan. Nah, yang saya heran di situ ada tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa itu kok kecil kata saya. Ukurannya mungkin kurang lebih cuma semeter begini. Besarnya kurang lebih cuma segini. Kurang lebih ya, anggaplah lebih kecil daripada mikrofon ini, gagang mikrofon ini. Saya agak heran nih, tulisannya itu Asa Musa alaihi salatu wasalam, tongkatnya Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Saya agak heran, apakah ini yang asli? Tapi itu Museum Koptop itu pasti keasliannya di situ ada, dipastikan keasliannya. Karena itu mulai zaman dulu sudah dipegang sama Khalifah Utsmaniyah pada saat itu. Keasliannya itu pastikan 100%. Cuman yang saya berpikir, Nabi Musa itu di dalam kitab-kitab, ya di dalam kisah-kisah Israel, itu tingginya kurang lebih 20 sampai 30 meter. Orangnya itu antara 20 sampai 30 meter, mungkin panjangnya sampai ke kubah masjid ini. Tingginya itu zaman dulu itu, orang zaman dulu. Yang saya tidak habis pikir, kok tongkatnya cuma semeter itu. Tongkatnya kok semeter itu. Nah, mungkin saya berpikir itu bukan tongkat yang seperti tongkat orang yang pakai tongkat, tapi mungkin saja itu adalah seperti tongkat komando. Bapak mantan Kapolda ya. Zaman dulu kan punya tongkat gini ya. Itu kan tongkat sakti itu. Tongkat Kapolda dengan tongkat yang dipakai sama guru-guru yang biasa saya bawa tongkat itu beda. Saya berpikir mungkin saja tongkat Nabi Musa itu adalah tongkat komando. Tongkat komando yang bisa berubah jadi ular itu. Kecil, kurang lebih cuma semeter, saya hitung seginilah. Atau lebih sedikit, besarnya kurang lebih segini. Lebih kecil daripada ini, gagang mikrofon ini. Dia agak bengkok-bengkok begini. Nah, jadi saya bilang mungkin ini adalah tongkat Nabi Musa yang berubah jadi ular, tapi bukan tongkat yang dipakai untuk menyangga orang yang sudah tua, tapi semacam tongkat komando. Seperti halnya para Kapolda ya, para jenderal-jenderal itu biasanya megang tongkat komando itu. Mungkin seperti itu. Wallahu alam, Allah saja yang maha tahu itu. Bagaimana bentuk tongkat Nabi Musa yang hakikatnya pada saat tongkat itu digunakan oleh Musa di zamannya melawan tukang sihir Firaun. Nanti akan sampai ceritanya semua itu ya. Ala kulli hal. Nah, di situ nanti Allah memberikan tongkat, kemudian mukjizat tangan bercahaya, kemudian juga diangkat menjadi nabi dan rasul. Diangkat menjadi nabi dan rasul. Ini saya ceritanya kayaknya keduluan nih ya. Padahal belum disampaikan, saya sudah ceritakan duluan ya. Ala kulli hal ya, supaya pemanis saja, supaya untuk lebih meriah lagi, saya akan ceritakan sedikit. Nanti ketika Nabi Musa sudah sampai ke Firaun, kembali ke Firaun, membawa saudaranya Nabi Allah Harun, adiknya Nabi Harun yang kita ceritakan kemarin. Kenapa Nabi Musa meminta kepada Allah agar Nabi Allah Harun menemaninya untuk berdakwah kepada Firaun? Karena Nabi Musa dia punya lidah, apa bahasa kitanya, pilat. Jar orang Banjar pilat. Disebabkan yang kita ceritakan pada waktu dulu, waktu Nabi Musa masih kecil, disuruh oleh istrinya Firaun Asiyah untuk memilih. Nabi Musa ini untuk disuruh memilih, apakah memilih kurma ataukah memilih bara api. Masih ingat ceritanya kemarin ya? Karena Nabi Musa, karena Firaun itu ingin membunuh Nabi Musa.
Ini anak yang akan menghancurkan kerajaanku. Cuman kata Siti Asiyah, anaknya, istrinya Firaun, jangan dibunuh. Bagaimana mungkin anak kecil ini bisa menghancurkan kerajaanmu? Tapi ketika Firaun melihat Nabi Musa, anaknya ganteng, cakep, bercahaya, langsung luluh hatinya Firaun. Tapi karena ada dendam, karena ada memang kepingin membunuh, ya antara kepingin, antara tidak. Lalu Allah masukkan cinta di dalam hatinya kepada cinta kepada Nabi Musa, Firaun tadi, dalam hatinya Firaun. Kata Siti Asiyah, pilih saja, kita suruh ini anak kecil memilih. Kalau dia pilih kurma, bunuh. Tapi kalau dia pilih bara api, jangan dibunuh. Kata Firaun, oke, deal. Maka Nabi Musa yang masih kecil itu disodorkan kepadanya dua benda tadi, bara api dan kurma. Ketika itu tangannya Nabi Musa ingin mengambil kurma, tapi saat itu datang Jibril lalu mengalihkan tangannya Nabi Musa kepada bara api, dan bara api itu masukkan ke mulut, terbakar. Dan itu yang menjadikan Nabi Musa pilat lidahnya. Nah, itulah saat nanti ketika Nabi Musa diangkat menjadi nabi dan rasul, disuruh dakwah kepada Firaun dengan perkataan yang lemah lembut. Nabi Musa minta izin membawa saudaranya Nabi Harun. Kenapa? Karena afsahu minni, kata Nabi Musa, dia lebih fasih daripadaku, lebih fasih daripada ucapanku, karena bekas lidah terbakar waktu masih kecil itu. Datanglah Nabi Musa dan Nabi Harun ke kerajaan Firaun. Nabi Musa dan Nabi Harun ke kerajaan Firaun, dan mengatakan Nabi Musa, wahai Firaun, sembahlah Allah, Tuhanmu, Tuhanku, Tuhan Bani Israel semuanya, Tuhan sekalian alas adalah Allah. Firaun mengatakan, kalau engkau memang utusan Allah, apa buktinya? Maka Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya. Tongkat dilemparkan, maka tongkat itu berubah menjadi ular. Dalam kisah Israiliyat yang saya baca dalam kitab Tafsir Marahul Habib kalau tidak salah, atau Ibnu Katsir, saya lupa cerita itu. Ini ular bukan ular yang kecil seperti ular king cobra atau benda. Ularnya besar sekali, saking besarnya besar sekali. Berapa besarnya? Ini ular dia menganga. Rahangnya yang di bawah itu di lantai istananya Firaun. Rahangnya yang di atas ini setinggi sampai menara istananya Firaun. Jadi menganga begini ular tuh. Di istananya Firaun tuh. Istananya tinggi, kalau segini tinggi, mulutnya menganga, wang begitu. Mulut rahang di bawah di lantai, rahang yang di atas sampai ke menara sana. Menganga begitu. Ketika itu Firaun melihat ular tadi menganga, Firaun lari terbirit-birit. Dalam kisah itu disebutkan sampai terkentut-kentut, tut, saking takutnya tuh Firaun. Ular ini berkata, kalau seandainya, kata ular, Firaun ini ditakdirkan mati di tanganku, maka aku makan nih Firaun ini. Cuman sayang, kata ular yang ini, dia mati bukan di tanganku, bukan matinya di tanganku. Nah itu ya. Lalu apa lagi? Lalu Nabi Musa mengeluarkan tangannya, bercahaya tangan Nabi Musa. Lalu Firaun mengatakan, kembalikan seperti semula, bahasa kitanya nih ya. Nah ketika Nabi Musa ingin mengembalikan ular tadi menjadi tongkat, itu dalam kisah Israel itu yang saya baca, beda dengan kisah yang kita lihat nonton di filmnya Nabi Musa, dipegang tongkatnya begitu, langsung berubah jadi tongkat. Nah, tapi dalam kisah Israel itu tangannya Nabi Musa dimasukkan ke dalam mulut ular tadi. Jadi kalau kepingin merubah ular tadi jadi tongkat, dimasukkan ke dalam mulut ular tadi, langsung berubah jadi tongkat. Dan dalam kisah itu dikatakan ular ini besar tapi gesit. Tidak hanya seperti ular pada umumnya. Kalau ular itu gendut, besar, panjang, seperti ular anaconda gitu ya, semakin besar semakin berat jalannya, lambat. Tapi ini tidak. Ular ini besar sekali, tapi lincahnya seperti halnya ular yang kecil. Seperti ular yang kecil. Nah,
Ringkas kata, setelah menjadi tongkat kembali, lalu Fir'aun berkata, "Hai Musa, kalau memang kau seperti itu, aku juga punya anak buah, tukang sihir yang punya ilmu seperti itu. Kita adakan perjanjian, kapan kita duel? Tukang sihirku melawan dirimu." Nah, di situ nanti dikatakan diadakan perjanjian untuk duel di satu lapangan besar, ya, di satu lapangan besar, dan semua orang menonton. Semua orang menonton. Dikatakan pada saat itu ketika Nabi Musa mengeluarkan tongkatnya lalu menjadi ular, semua ular-ularnya anak buah Firaun itu dimakan sama ular Nabi Musa, bla 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 bla. Dan dikisahkan dalam saat itu banyak orang yang mati, terinjak-injak, karena ketika melihat ular Nabi Musa begitu besar, nang kayak apa, ibarat kata ular naga begitu besar sekali, ularnya sangat besar, kemudian orang pada takut lari, banyak yang mati terinjak-injak. Nah, itu nanti mungkin ada disebutkan dalam kitab Israiliyat ini, kitab Qasasul Anbiya maksudnya. Wallahu alam ya, nanti kita akan bahas insyaallah semuanya itu. Nah, itu sebagai pendahuluan tentang kisah Nabi Musa. Dan disebutkan dalam kisah Al-Qasas ayat 15, dan Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Al-Imam Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Qatadah dan As-Sa'di mengatakan yaitu pada pertengahan siang hari. Dalam versi lain juga dari Ibnu Abbas yaitu pada malam hari. Maka didapatinya di dalam kota itu dua laki-laki yang sedang berkelahi. Memphis ini zaman dulu namanya Mesir. Kalau kita orang Eropa nyebutnya Memphis ya, Memphis Mesir. Nah, orang sekarang yang di film-film namanya Memphis, kalau kita Mesir. Nah, ketika itu Nabi Musa melihat dua orang laki-laki yang sedang berkelahi. Yang seorang dari golongan Bani Israel, yang seorang lagi dari musuhnya, kaum Fir'aun, ini bangsa Kipti, orang Mesir. Perseteruan antara dua orang itu membangkitkan fanatisme golongan masing-masing, ras antara kelompok Bani Israel dan bangsa Kipti, orang Mesir. Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya, yakni orang Bani Israel tadi yang berkelahi, minta pertolongan kepada Nabi Musa untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya, yakni dari bangsa Kipti tadi Mesir. Hal itu disebabkan karena wilayah Mesir, Nabi Musa memang terkenal dengan keberanian dan keperkasaannya. Jadi di Mesir itu memang Nabi Musa ini sangat terkenal kuatnya. Sebagai pengaruh dari anak adopsi Fir'aun. Jadi bukan hanya fisik yang kuat, tapi karena juga diangkat anak Nabi Musa mulai kecil oleh Fir'aun tadi, dan didikan langsung di rumah kerajaan Raja Fir'aun. Sementara Bani Israel pun merasa bangga karena mereka merasa telah menguasainya. Setelah orang Israel itu meminta pertolongan kepadanya atas musuhnya, yaitu bangsa Kipti tadi, maka Nabi Musa pun memenuhi permintaannya. Lalu Musa meninjunya, memukul si orang Kipti tadi, orang Mesir. Al-Imam Mujahid mengatakan Musa memukul dengan kepalan tangannya, meninju dan menjotos orang Kipti tersebut. Sedangkan Qatadah berkata Musa memukulnya dengan tongkat yang ada di tangannya. Tapi tongkat ini sebelum tongkat yang nanti bisa jadi ular, ini bukan tongkat lain ini. Karena saat ini Nabi Musa belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah, jadi ada dua pendapat yang mengatakan tadi, kalau Imam Mujahid, Nabi Musa memukul dengan pukulan begini. Makanya ada yang mengatakan, saya dapat cerita itu bukan kepalan seperti ini, tapi kepalannya adalah 3 jari di kepal, kemudian telunjuk dan jempol diginikan, modelnya begini. Jadi jurusnya gini. Wah, itu. Ya, ada juga menampar seperti ini. Tak begitu. Nah, tapi Al-Imam Qatadah mengatakan Nabi Musa bukan memukul pakai tangan tapi pakai tongkat. Cuman kebanyakan para ulama menceritakan adalah Nabi Musa memukul pakai tangannya dia. Dan matilah musuhnya, yakni bangsa Kipti tadi.
Orang Kipti yang mati itu adalah orang kafir yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia orang musyrik. Jadi ketika Nabi Musa membunuh orang itu sebenarnya enggak ada apa-apa. Enggak ada masalah di hukuman Allah. Enggak apa-apa karena dia orang musyrik yang menyekutukan Allah. Dan memang musuh Allah. Berseteru dengan bangsa Bani Israel, langsung dipukul. Pas mati sudah. Artinya membunuh ini bukan pembunuhan yang ibarat kata yang tidak dihalalkan. Membunuh dia dihalalkan karena dia orang musyrik yang memang musuh Allah sebenarnya. Dan Nabi Musa sendiri pada prinsipnya tidak bermaksud membunuhnya, tetapi hanya terdorong keinginan untuk memberi peringatan dan menakut-nakutinya. Itu yang kita katakan tadi. Kebanyakan ulama mengatakan Nabi Musa memukul itu bukan karena sengaja, tapi karena nggak sengaja. Ya, karena kekuatan Nabi Musa mungkin dengan sekali pukulan saja ternyata mati. Karena kekuatan Nabi Musa, satu Nabi Musa itu sama dengan 10 orang yang paling kuat di zamannya itu. Sebanding dengan 10 orang yang paling kuat di zamannya itu. Tapi apa yang terjadi setelah Nabi Musa memukul orang itu sampai mati? Nabi Musa pun berkata di dalam surah Al-Qasas ayat 15 sampai 17, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu huwal ghafurur rahim. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Nah, jadi setelah pembunuhan tadi Nabi Musa berkata, "Ya Allah, ini adalah perbuatan setan. Sesungguhnya setan ini adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata permusuhannya." Nabi Musa berkata, "Ya Tuhanku, wahai Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah dosaku." Maka Allah pun mengampuninya. Sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi Musa berkata, "Wahai Tuhanku, wahai Allah Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, aku sekali-kali tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang telah berbuat dosa." Artinya setelah ini kalau ada masalah, aku tidak akan menolong lagi orang-orang yang berbuat dosa. Maksudnya demi nikmat berupa kemuliaan dan kedudukan yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, aku sekali-kali tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang telah berbuat dosa. Fa fil madinati khaifan yataraqqab fa idza alladhi istansarahu bil amsi yastasrikhu qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. فلما أن أراد أن يبتش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. Karena itulah jadilah Nabi Musa di kota itu merasa takut, menunggu-nunggu dengan kekhawatiran akan akibat yang telah dia lakukan. Dari akibat yang telah dia lakukan. Jadi setelah pembunuhan itu Nabi Musa merasa takut begitu. Maka tiba-tiba orang yang meminta pertolongan kemarin berteriak, meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang sesat, yang nyata kesesatannya. Maka tak kala Nabi Musa hendak memegang dengan keras orang yang menjadi musuh keduanya, musuhnya berkata, "Hai Musa, apakah kamu bermaksud hendak membunuhku sebagaimana kamu kemarin telah membunuh seorang manusia? Kamu tidak bermaksud melainkan hendak menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini. Dan tiadalah kamu hendak menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian." Jadi ketika Nabi Musa bertemu dengan orang yang ditolongnya ini,
dari bangsa Bani Israel. Ternyata orang yang tadi ini yang ditolongnya ini malah salah kaprah. Musa, kamu membunuh aku juga kah? Teriak-teriak dia sampai kedengaran sama orang. Dia bongkar rahasia itu, dia bernyanyilah si orang yang dibantu Nabi Musa ini. Sudah ditolong tapi ternyata dia membongkar kasus itu. Bahasa kitanya segitu. Dan datanglah seorang laki-laki dari ujung kota bergegas-gegas seraya berkata. Jadi ada orang lain. Hai Musa, kamu dicari orang, dicari polisi, dicari apa ini? Densus 88 ini. Kamu mau ditangkap ini, dikatakan teroris ini. Hai Musa, sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding tentang dirimu untuk membunuhmu. Ini Firaun dan bala tentaranya ingin menangkapmu karena kau telah membunuh bangsa Kipti tadi. Terbongkar rahasia ini gara-gara tadi itu. Gara-gara orang yang ditolong Nabi Musa kowar-kowar di luar. Bahasa kitanya seperti itulah ya. Maka akhirnya sebab itulah keluarlah Nabi Musa dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang yang memberi nasihat kepadamu. Jadi orang ini bilang, hai Musa, pergi saja kau dari Mesir ini. Pergi. Itu yang nanti kita akan ceritakan sampai akhirnya Nabi Musa menuju ke kota Madian, keluar dari negara Mesir dan keluar daripada kekuasaan negara Mesir. Maka keluarlah Musa dari kota itu, yakni kota Mesir, dengan rasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir. Dia berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang telah berbuat zalim. Nah, keluarlah Nabi Musa dari negara Mesir sampai akhirnya nanti Nabi Musa berjalan dan ketemu dengan dua orang gadis yang sedang menunggu antrian untuk memberi minum kepada ternak kambing-kambing ternak mereka. Tapi ternyata ini perempuan kalau nunggu giliran untuk ngambil air nggak selesai nih rombongan pengembala ini. Maka akhirnya Nabi Musa lihat itu ada air tertutup dengan batu besar. Diangkatlah batu itu sama Nabi Musa. Padahal 10 orang mengangkat batu itu nggak bisa. Diangkat oleh Nabi Musa, keluarlah air di situ. Lalu Nabi Musa mempersilakan dua perempuan ini yang tadi mengembala kambing-kambingnya untuk minum di air situ. Kambingnya dipersilakan untuk minum situ. Nabi Musa pun akhirnya kembali ke tempat istirahatnya. Nah, disitulah nanti akhirnya Nabi Musa menikah dengan dua orang perempuan ini, dan dua perempuan ini adalah kakak adik. Nanti kita sebutkan namanya, dan ini adalah anaknya Nabi Syuaib. Nah, di zaman Nabi Musa, seseorang boleh menikah dengan boleh berpoligami dengan perempuan yang kakak adik. Itu boleh. Kalau syariat kita nggak boleh. Ya, umpama ada perempuan kakak adik, itu di zaman Nabi Musa boleh dinikahi, berpoligami. Tapi syariat Nabi kita, Nabi Muhammad, tidak boleh. Ya, kalau ada yang orang berpoligami dengan dua perempuan, yang perempuan ini kakak adik, maka yang pertama sah, yang kedua tidak sah. Kalau dia melakukan hubungan dengan perempuan yang kedua, maka itu dihukum namanya zina. Saya ada beberapa kali mendapatkan kasus seperti ini. Mendapatkan kasus, pernah dengar, oh itu si Anu katanya dia poligami, istrinya itu kakak adik. Saya ada pernah dengar seperti itu, tapi benar atau tidaknya wallahu alam. Cuman ada kasus seperti itu di Samarinda, saya pernah dapati, di Balikpapan juga pernah saya dapati itu. Jadi kalau syariat kita tidak boleh seorang laki-laki berpoligami dengan dua perempuan, yang perempuan ini kakak adik. Tapi kalau seandainya yang pertama umpama bercerai, ya suaminya bercerai dengan istrinya yang pertama, kemudian istrinya ini punya adik perempuan atau punya kakak perempuan, lalu suaminya ini menikah dengan saudarinya, ini nggak apa-apa. Atau umpama istrinya ini meninggal dunia. Istrinya ini meninggal dunia, kemudian mertuanya bilang, "Nak," katanya, "kamu kan punya anak. Daripada kamu punya anak, kamu nikah dengan perempuan yang lain yang belum tentu anakmu itu cocok dengan perempuan itu, lebih baik kamu kawinin saja, nikahin saja saudari istrimu itu." Nah, itu banyak terjadi di Banjar, sering terjadi seperti itu. Ini istilah kita apa ya? Apa istilahnya itu? Naik ranjang atau apa istilahnya itu ya?
Ada istilah seperti itu. Nah, jadi ketika yang si istrinya meninggal, mertuanya bilang, daripada kamu menikah dengan perempuan lain yang belum tentu anakmu cocok dengan perempuan itu, lebih baik kamu nikahin nih adik istrimu ini. Anakmu kan sudah cocok dengan adik iparmu ini, maka dinikahilah adik iparnya tadi. Turun ranjang atau naik ranjang istilahnya itu. Ada seperti itu. Nah, yang seperti itu boleh. Tapi kalau masih hidup dua-duanya dikabungkan, dinikahi, dipoligami, maka yang pertama sah, yang kedua nikahnya tidak sah. Kalau dia melakukan hubungan dengan yang kedua, maka jadilah hukumnya zina. Baik para jamaah sekalian, mungkin seperti itu yang kami bisa sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita akan bertemu di kesempatan akan datang. Untuk malam Senin depan saya minta izin, saya tidak ada karena pagi saya ke Jakarta, ada urusan di Jakarta dengan istri, dan saya juga tidak hadir nanti ikut haulan di Al-Banjari. Jadi malam Seninnya saya tidak ada, mungkin saya datang malam Rabu atau Rabu pagi atau apa nanti ya, mungkin 2-3 hari saya di Jakarta. Jadi malam Senin depan saya tidak hadir. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.